nggak pakai. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala macam kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa untuk bersyukur kepadanya dan juga beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita terakhir telah membahas ya kurang lebihnya sifat tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa? Ya, kita mengetahuinya dari berbagai macam riwayat. Kita simpulkan saja dari yang pertemuan yang lalu, yaitu beliau adalah paling sering orang yang paling sering tersenyum. Nah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering senyum. Ya. Kemudian kita juga bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika tertawa tapi tidak sampai terlihat ufulannya. Kemudian beliau ketika tertawa pun hanya terlihat nawajidnya, dan kita bahas nawajid itu dengan beberapa dari sisi lugah juga dari sisi realnya. Ya. Kemudian Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, guru kami, mengatakan di dalam kitab beliau ini bahwasanya nawajid juga bisa dimaksud adalah naib, yaitu gigi taring, bukan gigi geraham ketiga. Ya. Karena kemarin kita sampaikan kalau gigi yang dimaksud adalah gigi geraham ketiga yang paling belakang, ya, maka tentunya ufulannya akan terlihat secara otomatis ketika dibuka, ya. Ketika mulut terbuka, gigi geraham ketiga terlihat, maka terlihat pula ufulannya. Padahal dalam riwayat yang lain tidak sampai terlihat. Maka nawajid yang dimaksud di sini adalah gigi taring, ya. Sehingga sangat cocok sekali. Jadi Nabi SAW pun ketika tertawa hanya sebatas terbuka mulutnya, itu sebatas seperti orang senyum, ya. Hanya sebatas terlihat gigi taring beliau. Ya, kemudian beliau juga tidak bermuka masam. Nah, ini dia. Jadi beliau selalu menampakkan keceriaan. Jadi masya Allah. Nah, ini perlu dicontoh. Kadang kita memang punya masalah, banyak masalah hidup. Ya, tapi coba untuk ditutupi ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, teman-teman kita di luar sana. Ya, kita tampilkan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan karena bertemu dengan saudara Muslim. Ya. Sangat berbeda ketika orang berada di sebagai minoritas, ya. Ketika seorang Muslim berada di lingkungan minoritas, agama Islam menjadi minoritas, maka ketika dia keluar rumah, dia berjumpa, ketemu dengan orang Muslim, itu luar biasa nikmatnya. Itu benar-benar luar biasa dan membuat orang menjadi happy, senang gitu. Akhirnya ketemu nih, ada nih yang seiman gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah mayoritas seperti di negara kita ini, mayoritas Muslim, itu akan sangat sulit memunculkan itu. Ya biasa kita juga jumpa, ketemu setiap hari.
Ya. Keluar dikit ketemu orang saudara muslim, sana ke saudara muslim juga. Sehingga itu secara otomatis membuat kita kurang menumbuhkan rasa kegembiraan ketika berjumpa. Nah, bagaimana caranya supaya itu tetap tumbuh di dalam hati kita ketika kita keluar rumah, meskipun kita mayoritas ya di negara yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, kita juga tetap gembira ketika kapanpun bertemu dengan saudara seiman. Ya. Baik. Yang pertama adalah tentunya setelah niat, kemudian mengamalkan hadis Nabi SAW, mengamalkan tuntunan Nabi SAW kalau beliau adalah orang yang ya murah senyum, insyaallah. Baik. Selepas ini kita masuk pada sifat yang berikutnya, ya, yaitu kita akan membahas tentang wasfu mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Nabi SAW itu bercanda, bersenda gurau. Loh, Nabi SAW bercanda. Iya. Jadi bercanda itu nggak apa-apa ya. Jangan sampai Islam itu harus penuh dengan ketegangan, harus serius terus, itu enggak. Ya. Nabi SAW itu mencontohkan bagaimana beliau bercanda. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu lengkap banget. Nggak ada celah untuk bisa di mana orang itu kekurangan di sana sini, nggak ada. Islam itu sempurna. Ya. Disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Mau bercanda pun ada adabnya, mau bercanda ada adabnya. Dan mau meniru sebagai role model kita ada juga. Ya, bagaimana Nabi SAW bercanda. Hanya saja mungkin taste-nya yang berbeda ya, apa ya? Cita rasa dalam bercanda ya, karena kan di masa itu di kalangan orang Arab. Ya, tentunya kecandaan itu kan sesuai dengan urfnya, ada adatnya, kebiasaannya itu tuh kan berbeda ya. Ya, cita rasanya. Ya, kalau kita bercanda bahasa Indonesia seperti ini, mungkin di bahasa Jawa beda lagi. Ya, mungkin kalau orang bercanda dengan bahasa Jawa itu lucu, tapi bagi kalau orang yang non Jawa biasa aja. Jadi ada seperti itu gitu, ada gapnya. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris ya kan, orang-orang Barat gitu kan bercanda, tentu tidak mesti ketemu, mesti ada gapnya gitu ya kurang lebihnya. Nah, ini juga demikian. Baik. Yang pertama di sini disampaikan adalah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Anas radhiyallahu anhu, ya dzal uzunain. Coba perhatikan ini ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bercanda kepada Anas bin Malik. Sahabat yang mulia ya. Semoga Allah meridhoinya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah kita sampaikan kalau nggak salah di majelis ini juga. Tapi kalau kita ingat kembali, dia adalah sahabat yang muda ya. Karena beliau itu ketemu Rasulullah SAW pada usia 10 tahun. 10 tahun kurang lebih ya, 10 tahun. Kemudian bersama Nabi SAW di kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah, disitulah Anas bin Malik ketemu dengan Nabi SAW berusia 10 tahun. Kemudian melayani Nabi SAW sampai beliau wafat, berarti 10 tahun ke depan. Berarti ketika Nabi SAW wafat, kurang lebihnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berusia 20 tahun, sekitar 20 tahun. Jadi masih muda. Jadi bersama Nabi SAW itu masa-masa apa kalau kita bilang jadi ABG. Jadi masa ABG-nya Anas bin Malik itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Anas bin Malik dengan mengatakan apa? Ya dal udhunain. Nih, ya dal udhunain. Kelihatan? Nah, hei orang yang punya dua telinga. Dipanggilnya seperti itu. Jadi manggil Anas bin Malik, yang punya dua kuping.
Ini candaan yang mungkin kita ada gapnya di sini. Nah, lucu. Tapi itulah gitu, candaan Nabi SAW. Kalau kita bahas, benar nggak Anas bin Malik punya dua telinga? Benar nggak Pak Bu? Benar. Ya. Maka Nabi SAW itu bercanda seperti itu. Ya. Kemudian waqala ba'du sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian sebagian sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Kata sebagian sahabat, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu itu, engkau apa ya, bersanda gurau juga tuh sama kami kita. Kurang lebih gitulah, kurang lebihnya bahasanya. Dan ternyata engkau itu bercanda juga bersama kami, mencandai kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqulu illa haqqan." Inni la aqulu illa haqqan. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya yang aku katakan hanyalah kebenaran. Hanya kebenaran yang terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ya dal udunain, yang punya dua telinga, memang benar yang manusia punya dua telinga. Ya, menjadi panggilannya. Jadi apa yang Nabi SAW katakan itulah kebenaran gitu. Dalam bercanda pun juga benar. Ya. Beda dengan candaan yang sekarang ini ada. Ya. Mana orang-orang komika-komika di sana? Apa yang terjadi? Ya mereka ya membuat lelucon-lelucon yang bisa jadi real mereka hadapi, mereka alami. Bisa juga tercampur antara kenyataan, jujur, dan juga kebohongan. Biar apa? Menarik, kan gitu tujuannya. Biar menarik. Ada kedustaan. Atau yang ketiga, semuanya dusta isinya. Leluconnya itu. Dari A sampai Z. Kenapa demikian? Ya karena mereka kan pengen laku. Pengen candaan ini tuh masuk gitu. Memaksakan diri biar orang itu happy. Ya, senyum, tertawa, terbahak-bahak. Ya, makanya mereka itu kan ada punya nulis dulu. Ketika mau tampil itu mereka kan nulis dulu naskahnya itu. Apa yang ceritanya seperti apa, pakai premisnya kayak gimana, kemudian ada setupnya seperti apa, mengembangkan sehingga nanti ada kejutan di punchline kan gitu. Udah tuh puncaknya. Tapi Nabi SAW kan nggak begitu. Karena dengan proses seperti itu mengharuskan adanya tambahan bumbu-bumbu penyedap yang itu merupakan kebohongan. Supaya lucu. Ini dilarang dalam Islam, ada kedustaan di sana. Terus kita tertawa karena itu kan. Ya kan? Wah, lucu nih. Menikmati kebohongan. Hal itu dilarang dalam Islam. Nah, bercanda boleh dalam Islam, tapi batasannya ada. Selama itu adalah kebenaran. Sesuatu yang jujur memang terjadi. Ceritakan nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ini yang menarik yang berikutnya ini ya. Waqala Anas radhiyallahu anhu dan ada hadis lagi diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ada hadis lain
Masih berkenaan dengan canda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau punya adik kecil namanya Abu Umair. Panggilannya Abu Umair. Ya. Saat ini diriwayatkan kurang lebih adiknya itu sekitar usianya ya 2 tahun lah ya. 2-3 tahun lah. Masih kecil. Kemudian beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, "In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Ya, Nabi SAW itu benar-benar bersikap lembut sama kami. Yaitu Anas bin Malik dan juga adiknya. Sama-sama anak. Ini anak-anak kecil gitu, masih muda. Nabi SAW itu bersikap lembut sama mereka. Kalau ini kita perhatikan, coba kita perhatikan di sini ya. Ini usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitaran berarti 40 kan diutus menjadi Rasul. Kemudian tinggal di kota Makkah 13 tahun, berarti 53 tahun. Hijrah ke kota Madinah. Berarti kejadian ini sekitar mungkin usia beliau udah 53, 50. Ya antara 53 sampai 60 tahun kan gitu. Tapi beliau tetap menjaga sikap lembut kepada yang lebih muda, jauh usianya dari beliau. Yang masih belasan tahun, yang masih anak kecil. Ini yang patut dicontoh. Ya. Kemudian dilanjutkan hatta yaqula li akhin li shaghir. Ya. Kemudian Nabi SAW pun karena seringnya bersikap lembut bercanda sama anak-anak kecil, ya, maka suatu ketika, jadi ada satu riwayat yang dimana menyampaikan adiknya Anas bin Malik ini yaitu Abu Umair punya burung kesayangan, burung peliharaan kesayangan, ya sering diajak main gitu burung ini. Nah kemudian suatu waktu burung ini mati. Ya. Burung kecilnya ini yang jadi peliharaannya mati. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, ingin menyenangkan hatinya, membuatnya menjadi senyum lagi. Maka Nabi SAW bercanda dengan Abu Umair dengan mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair?" Abu Umair, lagi apa sih si Nugair? Ya. Ini candaannya. Kita punya gap di sini. Gimana bisa ya bikin senyum anak kecil gini kan gitu, bahasanya kok begini amat. Tapi ya begitu memang. Ya. Abu Umair lagi apa sih si Nugair? Ini ungkapan candaan. Ya di kala itu, di masa itu, di kalangan orang Arab. Membuat Abu Umair tersenyum lagi. Ya, membuat anak kecil tersenyum lagi. Jadi nggak sedih. Nah, dari ini maka kita bisa melihat ya, hadis yang ringan seperti ini itu sampai-sampai sebagian ada yang menganggapnya ini nggak berfaedah gitu. Ya. Apa ini maksudnya? Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair. Abu Umair lagi apa sih si Nugair? Nugair itu nama burungnya. Jadi namakan Nugair. Kemudian beberapa ulama ya, akhirnya mereka membela hadis Nabi SAW yang satu ini dengan cara mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari hadis ini. Bahkan ada salah satu ulama yang bisa mengambil 60 faedah. Saya ulangi, bukan 6 ya. Bukan 6. 60 faedah yang bisa diambil dari hadis ya Abu Umair ma fa'ala Nugair. Yaitu Ibnul Qas. Ya. Al-Imam Ibnu Qas Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau meraih 60 hadis, mendapatkan 60 faedah dari satu hadis yang ringan ini. Luar biasa. Itulah
dalamnya ulama gitu ya. Ulama itu Masya Allah dengan kecerdasan yang luar biasa, Allah berikan kemudahan untuk memahami satu hadis, bisa mengambil sekian banyak hukum, sekian banyak faedah. Ya. Kalau kita kira-kira bisa ngambil berapa dari sini? Paling 1, 2 lah gitu, 3, ya maksimal 5. Ini sampai 60, Pak. Luar biasa. Itulah para ulama ya. Warasatul anbiya. Oke, benar memang. Mereka pewaris para nabi. Baik. Nah, dari sini di antara yang tadi kita sudah sampaikan bahwasanya bolehnya untuk seorang itu ya yang sudah jauh usianya berlemah lembut, bersikap lembut dengan yang jauh usianya di bawahnya. Ya. Jangan kaku-kaku. Ketemu anak kecil tuh ya candain gitu. Maka bolehnya di sini bercanda dengan anak kecil. Bahkan yang belum tamyiz, yang belum mengerti, yang sekitar ya masih di bawah umur 7 tahun lah ya. Boleh. Ya. Boleh ajak main, boleh ajak bercanda. Ini dipraktekkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, udah tua, saya udah kepala 7 misalkan. Enggak masalah. Ya. Hindari sikap apa ya, kaku gitu. Islam tuh enggak kaku. Sama anak kecil tuh disayang, menyayangi, bercanda. Mereka senang diajak bercanda itu senang, sehingga nggak ada gap lagi kayak keasingan gitu atau rasa takut. Mereka hormat tapi dengan rasa takut, enggak. Jangan sampai seperti itu. Mereka hormat karena bangga punya orang dewasa yang memahami dia, mengerti dia, yang bisa ngajak main dia, ya. Yang bisa dijadikan sebagai role model nanti ke depannya. Oh, bapak ini luar biasa ya. Masya Allah. Kemudian juga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa lagi, yaitu bolehnya memelihara burung. Boleh, Pak. Ya. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu boleh nggak kita memelihara burung di dalam sangkar tempatnya itu? Boleh nggak gitu? Gimana Pak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu sekarang soal punya di rumah juga ya? Boleh nggak Pak? Kok bolehnya ragu sih? Boleh kayaknya. Saya nggak tahu. Tapi kayaknya boleh deh. Soalnya tetangga juga gitu. Boleh Pak. Boleh di dalam sangkar. Memelihara burung di dalam sangkar boleh. Tapi, nah, datang tapinya ya. Boleh memelihara burung dalam sangkar, silahkan. Dan jaga baik-baik haknya. Itu. Dijaga haknya. Apa? Dikasih minum, dikasih makan, jangan lupa. Karena kan di dalam sangkar nggak bisa ngapa-ngapain tuh burung. Mau cari makan gimana coba? Jangan sampai ya lu tidak diperhatikan sehingga nanti mati karena nggak dirawat. Yang jadi dosa kita yang berdosa. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya hati-hati yang punya hewan peliharaan ini nih. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Jangan sampai kitanya nggak mampu, kita paksakan. Kitanya nggak apa? Bukan orang yang telaten dalam mengurusi itu, kita paksakan. Akhirnya hewan peliharaan kita mati gara-gara kita. Nggak kasih makan, nggak kasih minum, apa yang terjadi dosa. Hati-hati. Ya. Tapi tentu ya di dalam hadis ini tentu tidak ada
Ya, tidak menunjukkan bahwasanya si Abu Umair ini yang memeliharanya di dalam sangkar ya. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian boleh memberi nama hewannya. Punya hewan peliharaan burung nih. Saya mau punya Pak di sini hewan peliharaan hewan burung. Ah, coba saya tanya. Ada yang punya? Angkat tangan yang punya? Oh, Pak punya. Masya Allah. Burung apa Pak? 18 burung. Masya Allah. Itu kenal Pak satu-satu Pak. Kenal satu-satu. Masya Allah. Wah, luar biasa. Itu kasihnya perawatan luar biasa ya, Pak ya. Nama ada dikasih nama nggak, Pak? Kasih nama juga ada namanya nggak? Oh nggak. Nah ini Pak, kasih nama. Eh? Oh, itu jenisnya ya. Nah Pak, nih bagus nih. Jadi kita ketemu nih sama pecinta, Insya Allah. Pecinta burung. Nah, itu bagus Pak. Bapak rawat dengan baik itu, Masya Allah. Perhatiannya berarti sudah bagus. Tapi dan bisa ditambahkan lagi, yaitu kasih nama Pak. Ini Nabi dibolehkan dari sini hukum memberikan nama, bukan jenis ya, tapi nama khusus. Misalkan, saya burung kenari ini saya kasih nama Joko, jangan ya. Saya kasih nama apa namanya? Michelle misalkan. Namanya Michelle. Ya. Boleh, silakan betina tapi ya. Kalau Michelle berarti. Satu lagi namanya ya monggo siapa gitu ya. Namanya Tony gitu misalkan. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung gitu kan. Tapi boleh kasih nama. Ya, kasih nama burung kenari ini, saya ini namanya Bintang. Oh, yes, kan keren. Ya namanya ini burung yang ini saya namakan apa misalkan Rembulan. Boleh. Inilah ya. Para ulama membolehkan itu dari hukum di sini, Masya Allah. Ya, Nughair dikasih nama Nughair. Boleh. Hukumnya boleh kasih nama. Punya hewan apa? Peliharaan kucing misalnya kan? Kasih nama. Jangan Anggora ya, ya itu jenisnya. Persia itu jenisnya, tapi namain, ya, namakan. Nah, boleh. Baik ya. Terus dari sini juga bolehnya eh, orang tua. Nah, sekarang ya. Orang tua membiarkan anaknya bermain dengan permainan yang disyariatkan, yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, bermain dengan hewan peliharaan boleh berarti di sini. Punya hewan burung, anaknya dibiarkan main dengan burung itu boleh. Punya kucing, ya kan, peliharaannya, kemudian anaknya main dengan kucing itu boleh. Ya, permainan yang disyariatkan. Berarti dari sini kita bisa tarik ya lebih luas lagi, Pak Bu, di zaman sekarang. Permainan anak-anak itu sudah berubah. Sekarang itu banyaknya, ini dia, banyaknya ini, senam jempol anak-anak. Atau apa? PS, Nintendo, apa, Wii, Xbox, atau apalah gitu namanya ya. Semua sudah seperti itu permainannya. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Anak main game di HP, di game apa tuh? PS, Xbox, apalagi bacaklah macam-macam itu. Boleh nggak, Bang? Boleh atau tidak? Ini pada ragu semua. Baik, boleh dengan catatan. Nah, ini dia.
Tentu zaman semakin ke sini, kita tidak membiarkan anak-anak kita, generasi muda itu buta teknologi. Berikan mereka pengetahuan terhadap teknologi, itu bagus. Ya. Tetapi ingat, ketika mereka diberikan, anak kecil ya, anak-anak, diberikan ingin bermain game, HP atau yang lainnya, maka orang tua harus mengawasi. Ini dia, orang tua harus mengawasi. Berikan dia waktu untuk bermain itu. Ada batasannya. Berikan batasan waktu. Kemudian pilih-pilih gamenya. Ini. Dan jangan biarkan mereka lalai dari ibadah gara-gara main game. Itu. Oke, gamenya makin di HP. Pilih, Pak, pilih game yang sehat. Ada banyak yang bisa mengolah kecerdasan. Bagaimana biar daya pikirnya lebih berkembang dan lain sebagainya. Ada game-game yang membuat seperti itu. Dibuatnya memang untuk melatih kecerdasan. Berikan game seperti itu. Berikan batasan waktu. Nah, main boleh 30 menit dari sekarang, nanti jeda istirahat. Sore boleh main lagi 30 menit. Mereka mau nonton apa di pakai HP, awasi. Yang mereka tonton ini apa? Ya. Tontonan yang baik dan benar di setel, boleh. Ya. Jangan biarkan anak main game ML, Mobile Legend lah, app lah, apalah. Ini nggak ada faedahnya. Yang ada anak itu ngamuk, kalah ngamuk, getok-getok HP. HP orang tuanya. Dipakai untuk berdagang, rusak. Terus gimana? Habis kuotanya, minta emaknya nggak dikasih, marah-marah, ngamuk, tantrum, bakar rumah. Bahaya. Dampak negatif. Ini kalau nggak dijaga, diawasi, dibiarkan begitu. Anak itu perlu dibimbing sama orang tuanya, jangan dibiarkan. Sibuk cari duit. Iya, boleh sibuk cari duit, tapi jangan lupa anak itu masa depan. Calengan kita nanti di akhirat. Ya. Kita orang tua dapat pahala banyak dari mengajarkan anak kebaikan. Nah, ini. Ya. Baik, ini. Jadi Masya Allah dari satu hadis ini udah bercabang kemana-mana. Ya. Luar biasa yang para ulama. Baik. Kemudian, ya. Yang berikutnya adalah masih berkenaan dengan candaan Nabi SAW ya. Ya, kita seru nih. Saya baca ini tuh seru gitu ya. Nabi SAW ternyata wah gimana ya, kayak wah banget nih pokoknya tuh di hati tuh kayak, kok bisa ya gitu ya. Jarang saya dapati seperti ini, ada orang yang seperti ini ya. Maksudnya sekarang ini di masa kita sekarang ini. Usia yang sudah mungkin kepala 5, kepala 6 tapi main candaan sama anak kecil dengan yang hebatnya, dengan asyiknya gitu. Luar biasa. Nah, ini candaan yang berikutnya adalah dengan sama orang dewasa. Jadi ada satu kisah di mana ada sahabat bernama Zahir. Ya, bernama Zahir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Zahir ini dicintai sama Nabi SAW. Para sahabat senang dengan Zahir. Nah, kemudian suatu waktu Nabi SAW ya bertemu dengan Zahir ya di pasar, kemudian beliau sedang berjualan ternyata. Ya, jadi Nabi SAW nggak sengaja ketemu Zahir sedang berjualan di pasar. Wakanya Nabi SAW yuhibbu, dan Nabi SAW suka dengan Zahir ini. Ya, senang dengan Zahir. Wakana rajulan damiman, tapi Zahir ini ya qadarullah wa syafa'al, beliau diberikan kekurangan fisik,
wajahnya kurang tampan. Wajahnya kurang tampan. Fahtatunahu min khalfi. Kemudian ketemu Zahir, dia di pasar lagi jual, tuh kelihatan tuh. Nah, Zahir. Datangin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW meluk dia dari belakang. Seret. Dipeluk dari belakang Nabi SAW. Kemudian Zahir pun sempat apa? Sempat kaget gitu. Siapa nih gitu kan? Apa nih? Gitu. Ternyata setelah tahu kalau itu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meluk dia dari belakang. Nabi Zahir pun akhirnya pasrah gitu ya, pasrah. Akhirnya beliau kayak semakin deketin punggungnya ke Nabi SAW, kayak ditempelin gitu ke Nabi SAW. Saking cintanya dengan Nabi SAW. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ini sahabat. Gimana cintanya dengan Nabi SAW? Kita memang luar biasa sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW lalu mengatakan bercanda, godain si Zahir. Lalu Nabi SAW mengatakan, Man yashtaril abda. Siapa yang mau beli nih hamba saya ini? Maksudnya hamba saya kalau dulu kan perbudakan dijual ya, ada jual budak, jual beli budak. Tapi dimaksud budak di sini budaknya Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Siapa yang membeli hamba Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang membeli hamba Allah ini? Dicandain, digodain. Lalu Zahir pun bilang, "Ya Rasulullah, idzan wallahi la tajiduni kasida." Wahai Rasulullah, demi Allah engkau akan mengetahui kalau hargaku itu murah atau aku ini tidak akan laku dijual. Rasulullah dicandain. Ya. Tahu dirinya. Ya, punya kekurangan sampai akhirnya pun kayak aduh, enggak Rasulullah, enggak ada yang mau beli saya gitu. Enggak laku saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lakin indallahi anta ghalid." Justru di sisi Allah engkau itu mahal harganya. Engkau itu sangat berharga di sisi Allah. Itu luar biasa kayaknya. Kalau kita dapat itu tuh, kalimat itu diutarakan ke kita itu, nangis kayak itu. Itu kayak, Masya Allah. Ini hubungan emosional dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sahabat dengan beliau ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ini candaan, boleh sama teman, berarti boleh bercanda sama teman, tapi yang benar lah, gitu ya. Yang benar, ya. Kemudian godain teman kita ya boleh, tapi jujur, ya. Dan jangan menimbulkan dendam, ya. Jangan sampai malah itu menimbulkan permusuhan karena candaan yang kelewat batas, ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Maka bercanda boleh sesekali, ya, ketika bahkan dalam hadis yang tadi itu diperbolehkan kita sering-sering bercanda dengan anak kecil. Baik. Saya dengar azan gimana? Saya berhenti atau mau lanjut lagi satu lagi? Sudah ya? Sudah cukup aja ya? Atau satu lagi? Satu lagi ya. Ini terakhir dalam pembahasan ini. Ini menarik juga. Baik. Wa atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada datang ya ibu-ibu yang sudah tua renta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, tolong doakan dong. Doakan, minta kepada Allah biar aku dimasukkan ke dalam surga. Ibu-ibu tua renta, ya, sudah tua. Faqala, Nabi SAW mengatakan,
Ini Masya Allah ya. Nabi SAW, beliau mengatakan, ya umma fulan, wahai ibu fulan, ibu fulan, wahai bu, gitu ya, bu, gitu. Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Bu, sebenarnya orang yang tua renta itu tidak masuk surga. Wah, dengar itu gimana sih? Dengar kayak gitu, ini sedih banget kayak gak masuk surga berarti tua renta gak masuk surga. Kau pergi dia, ibu ini pergi. Langsung sama Nabi SAW, akhbiruha, sampaikan sama dia, sama beliau, sampaikan kepada beliau, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Maksudnya begitu Nabi SAW. Ngajak canda. Maksudnya itu begini. Sampaikan kepada dia, kasih tahu ibu tadi kalau kalau ibu itu nggak masuk ke dalam surga dalam keadaan tua renta. Maksudnya begitu. Ya, nggak ada orang tua nanti di surga ya, Pak Bu ya. Semua kembali muda. Jadi kalau bisa dikatakan tua renta nggak masuk surga ya yang bener, bener itu kejujuran, kebenaran. Maksudnya adalah ibu nanti masuk ke surga itu enggak dalam keadaan tua renta, tapi dalam keadaan muda. Allah buat fisik nanti manusia itu muda kembali di dalam surga. Mana buktinya? Innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka secara langsung. Dalam tafsir Al-Baghawi disampaikan bahwasanya Allah menciptakan kembali fisik yang baru bagi perempuan-perempuan. Ya, fisik yang berbeda yang lebih bagus daripada masa dunia. Faj'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka gadis kembali, gadis-gadis yang perawan. Luar biasa banget. Nggak ada lagi tuh yang tua lagi. Uruban atraba, yang penuh cinta. Kata dalam tafsir Al-Baghawi juga menyampaikan bahwasanya penuh cinta artinya nanti mereka mencintai suami-suami mereka. Dan seumuran. Kembali muda dengan fisik yang baru, seumuran. Umurnya berapa? Siapa yang tahu? 33. Disampaikan 33 tahun. Masa-masanya wah, lagi gagahnya usia segitu. Semua nanti usianya sama. Jadi nggak ada tua renta yang masuk surga. Ini luar biasa ya. Pak, nanti udah senyum-senyum aja Bapak. Aku kembali muda nanti di surga. Masya Allah ya. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam surga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang luar biasa. Baik, jamaah sedemikian ini akhir dari bab ini atau pembahasan kita mengenai bagaimana Nabi SAW bercanda dengan anak kecil dan juga orang dewasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.